Jadi yang akan kita bahas pertama kali di sesi kali ini itu adalah tentang ISLM, gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai kurva IS dan kurva LM. Apa sih kurva IS itu? IS itu nama lainnya adalah investment, gitu ya. Jadi investment saving. Nah, jadi kurva IS dia itu menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan jasa. Nah, lalu kalau kurva LM itu singkatannya adalah liquidity money, gitu ya. Dia ini menggambarkan keseimbangan di pasar keuangan. Nah, model ISLM sendiri itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, dia itu ada di perekonomian tertutup atau closed economy. Ini ISLM yang sederhana. Lalu dia di perekonomian terbuka ada juga open economy, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya model Mandel-Fleming. Nah, jadi model Mandel-Fleming itu adalah ISLM, tapi dia di perekonomian terbuka, gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu ke kurva IS. Kita sekarang akan membahas di perekonomian tertutup. Jadi close economy. Nah, pertama kita akan membahas kurva IS dulu. Nah, jadi kurva IS itu dia bentuknya seperti ini. Di sini sumbu horizontalnya itu adalah GDP real dan sumbu vertikalnya itu adalah suku bunga. Kurva IS itu bentuknya downward sloping. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu sama seperti kurva di ekonomi, kurva demand supply gitu ya. Kurva IS ini pun dia bisa bergeser. Dia bisa bergeser ke kanan gitu ya. Dan dia juga bisa bergeser ke kiri. Nah, perbedaannya di mana gitu ya. Kenapa kurva IS itu dia bisa bergeser ke kanan? Kenapa kurva IS itu dia bisa bergeser ke kiri? Nah, jadi kalau misalnya kurva IS itu bergeser ke kanan, ini terjadi karena permintaan permintaan agregat itu meningkat. Permintaan agregat itu ya notasinya adalah AD, agregat demand. Gitu ya. Nah, di mana rumus dari permintaan agregat ini sama dengan rumus pendapatan nasional. Rumusnya itu adalah C gitu ya, lalu plus I plus G plus X dikurangi dengan M. Nah, jadi kalau terjadi peningkatan permintaan agregat, maka kurva IS itu juga akan bergeser ke sebelah kanan. Sebagai contoh misalnya terjadi kenaikan ekspor neto, net ekspor. Nah, ini dampaknya gitu ya. Dia akan menggeser kurva AD dan IS. AD dan IS akan bergeser ke kanan. Gitu ya. Begitupun kalau misalnya pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif gitu ya. Kalau fiskal ekspansif itu kan teksnya diturunkan, lalu di satu sisi pengeluaran pemerintah itu kita tingkatkan. Nah, kombinasi dari kedua hal ini itu akan menggeser kurva AD dan kurva IS juga ke sebelah kanan. Nah, vice versa. Vice versa itu artinya dan sebaliknya. Kurva IS, kalau misalnya dia bergeser ke kiri gitu ya, ini terjadi karena komponen agregat demand itu dia turun. Entah maksudnya konsumsi turun, investasi turun, pengeluaran pemerintah turun, ekspor turun, atau impor naik. Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas kurva LM. Nah, jadi kurva LM itu bentuknya seperti ini. Di sini sumbunya sama, suku bunga. Lalu di sini itu adalah PDB real. Kurva LM bentuknya seperti ini. Upward sloping. Jadi dia menggambarkan keseimbangan di pasar keuangan. Sama seperti kurva IS. Jadi kurva LM itu juga bisa bergeser ke kanan, gitu ya. Ataupun ke kiri. Gitu ya. Nah, kenapa sih kurva LM itu dia bisa bergeser ke sebelah kanan? Alasannya itu karena kebijakan moneter ekspansif.
Gitu ya. Jadi moneter ekspansif itu adalah Bank Indonesia menaikkan jumlah uang beredar. Oke. Kalau kurva LM-nya bergeser ke sebelah kiri, ini bisa terjadi karena kebijakan moneter kontraktif. Gitu ya. Nah, jadi kebijakan moneter kontraktif itu terjadi saat Bank Indonesia menurunkan jumlah uang beredar. Oke. Nah, setelah kita mengetahui apa yang menyebabkan kurva IS dan LM itu bergeser, maka kita bisa melakukan analisis IS LM di perekonomian tertutup gitu ya. Nah, jadi ini kurva IS LM-nya nih. Jadi ini kurva IS menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan jasa. Lalu ini adalah kurva LM, keseimbangan di pasar keuangan, gitu ya. Nah, katakan misalnya kita punya titik yang berwarna merah di sini. Nah, pada titik yang berwarna merah, titik ini kan berada di kurva LM, artinya kan dia seimbang di pasar keuangan, tapi dia tidak seimbang di pasar barang dan jasa. Kenapa? Karena dia tidak kena di kurva IS-nya. Lalu misalnya titik yang berwarna biru. Nah, pokoknya kalau titik yang berwarna biru seperti ini kan berada di kurva IS, artinya kan keseimbangan pasar barang dan jasa tercapai. Namun dia tidak bisa mencapai keseimbangan di pasar keuangan. Jadi di kurva LM-nya dia tidak kena. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian biasanya soal itu menanyakan apa akibatnya terhadap suku bunga dengan output GDP real gitu ya. Katakan misalnya kita punya dua kejadian. Yang pertama, kekayaan masyarakat itu naik. Lalu kondisi yang kedua gitu ya, Bank Sentral, Bank Indonesia naikkan jumlah uang beredar. Nah, tentu kan pengaruhnya gimana terhadap suku bunga dengan output gitu ya. Yang pertama kalau kekayaan masyarakat meningkat. Kekayaan itu kan consumer wealth gitu ya. Kalau misalnya kekayaan orang naik, maka orang bisa mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak sehingga gitu ya, dia akan meningkatkan konsumsi. Dan tadi kita sudah mengetahui bahwa konsumsi itu adalah bagian dari agregat demand. Kalau konsumsi naik ya agregat demand naik ya IS juga akan bergeser ke sebelah kanan. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Oke. Untuk yang pertama sudah selesai. Lalu yang kedua, Bank Indonesia menaikkan jumlah uang beredar. Nah, tadi kita belajar faktor apa sih yang bisa menggeser kurva LM ke kiri atau ke kanan. Kalau LM-nya itu bergeser ke kanan, itu terjadi karena Bank Indonesia sedang menempuh kebijakan moneter ekspansif, gitu ya. Jadi moneter ekspansif itu kan naikin jumlah uang beredar, gitu ya, ekspansif. Nah, berarti kita geser kurva LM kita ke sebelah kanan. Jadi kan kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini dia. Nah, awalnya keseimbangan kita itu berada di titik yang warna kuning, gitu ya. Katakan pada suku bunga R1 dan output kita itu adalah Y1. Nah, lalu setelah adanya perubahan-perubahan ini, keseimbangan kita itu menjadi di titik berwarna merah. Sini ya. Nah, pada titik yang berwarna merah, yang pasti naik itu adalah outputnya. Outputnya naik dari Y1 ke Y2. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana dengan suku bunganya? Gitu ya. Nah, secara sekilas di sini, suku bunganya itu tetap. Tapi jawaban yang lebih bijak gitu ya, dan lebih benar di kunci jawaban itu, sebenarnya bukan tetap, tapi uncertain atau ambigu. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman menemukan yang seperti ini, gitu ya, ini kan seolah-olah tetap. Nah, tapi jawaban yang lebih benar itu adalah kita menyebutnya ambigu. Kenapa? Karena kan ya ini kebetulan aja gitu kan gambarnya simetris gitu kan. Tapi kan kita sebenarnya tidak mengetahui apa yang lebih magnitudonya itu lebih besar. Apakah pergeseran kurva IS-nya atau kurva LM? Katakan let's say mungkin kurva IS-nya bergeser ke sini nih. Nah, gitu ya. Kalau kayak gini berarti kan suku bunganya naik. Iya kan?
suku bunganya naik, outputnya tambah naik lagi. Nah, namun karena kita tidak mengetahui seberapa kuat gitu ya pergeseran IS dan LM, maka kita menganggapnya sebagai ambigu. Oke, jadi ini adalah kurva IS dan kurva LM di perekonomian tertutup gitu ya. Jadi ini di closed economy. Oke, nah sekarang kita akan membahas, Bismillah, kita akan membahas kurva IS dan LM, tolong diperhatikan gitu ya. IS dan LM di perekonomian terbuka. Gitu ya. Jadi terbuka itu kita sebutnya open economy. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar yang namanya model Mandel-Fleming. Gitu ya. Nah, Mandel-Fleming itu sebenarnya bukan kurva yang aneh lagi. Tapi itu adalah kurva IS dan LM, hanya saja dia di perekonomian terbuka. Gitu ya. Nah, perekonomian terbuka itu memiliki beberapa asumsi. Jadi asumsi kita itu, negara yang sedang kita analisis, dia itu adalah perekonomian yang kecil gitu ya. Small open economy. Apa maksudnya perekonomian kecil ya? Perekonomian kita itu ibarat butiran debu lah. Oke, butiran debu. Kayak lagunya siapa itu? Nah, ya itulah pokoknya. Jadi kita tidak bisa mempengaruhi variabel-variabel makro di dunia. Contohnya suku bunga gitu ya. Nah, sehingga kalau di small open economy, suku bunga itu suku bunga kita sama dengan suku bunga yang berlaku di dunia. Suku bunga yang berlaku di dunia atau suku bunga pasar. Sama aja, dunia atau pasar sama aja gitu ya. Kita tidak bisa mempengaruhi suku bunga dunia gitu ya. Justru kita yang harus menyesuaikan. Oke. Nah, lalu gimana Kak Gitrif dengan kurva IS dan LM kalau di perekonomian terbuka? Hampir sama dengan perekonomian tertutup. Bedanya di mana Kak Gi? Bedanya di sini. Oke, tolong diperhatikan. Jadi, kalau di ekonomi terbuka, IS dan LM itu di sini sumbu horizontalnya tetap GDP real, tapi sumbu vertikalnya bukan suku bunga, guys. Loh, kenapa kayak gitu? Kan tadi kita small open economy, suku bunganya ngikut-ngikut dunia kan? Jadi nggak ada gunanya kita taruh di sumbu vertikal. Karena kan kita terima suku bunga yang berlaku di dunia, di pasar internasional. Nah, lalu apa Kak G kalau di sumbu vertikal ISLM-nya, model Fleming-nya? Jawabannya itu adalah nilai tukar. Gitu ya. Nilai tukar real atau nilai tukar nominal Kak G? Biasanya nilai tukar nominal. Ya, tapi itu tidak penting sih sebenarnya untuk analisis kita. Gitu ya. Nah, kurva IS kita tetap bentuknya seperti ini guys. Kalau di Mandel Fleming. Gitu ya. Ini sebenarnya kalau kalian lihat bentuknya itu downward sloping. Artinya apa kalau downward sloping? Kalau misalnya nih, misalnya mata uang kita terapresiasi, nilai tukarnya naik, gitu ya, maka yang terjadi itu output kita akan turun. Loh gimana? Kok bisa kayak gitu? Alasannya gini, ketika mata uang kita terapresiasi, gitu ya, nah beberapa buku menyebutkan kalau nilai tukar naik berarti kita terdepresiasi, gitu ya. Tapi di sini biar lebih paham, biar lebih mudah ya kita anggap aja kalau naik ya apresiasi kan artinya ke atas gitu kan. Nah, mata uang kita terapresiasi. Kalau misalnya mata uang Indonesia terapresiasi, maka akan berpengaruh ke ekspor dan impor gitu ya. Di mana ekspor negara kita itu akan menurun, ekspor akan turun. Loh, kenapa bisa Kak Gitrif? Alasannya gini, kalau misalnya mata uang kita terapresiasi, maka akibatnya itu adalah barang-barang kita itu kelihatannya lebih mahal daripada barang luar negeri. Sebenarnya bukan barangnya yang benar-benar mahal, tapi karena kursnya aja yang lagi menguat gitu, kurs Indonesia. Kalau kita lihat dari sudut pandang orang luar negeri, mereka ngapain beli barang Indonesia lagi mahal gitu kan? Nah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang orang kita sendiri, orang Indonesia, wah mata uang kita lagi menguat nih. Oh itu barang impor yang tadi gua mau beli, dulu nggak bisa, sekarang udah bisa, ya kan? Kebetulan naik nih dari nilai rupiah. Ya maka impor itu akan cenderung naik gitu ya. Nah, ketika misalnya terjadi penurunan ekspor dan kenaikan impor, maka net ekspor itu dia akan turun.
Dan kita sudah tahu kalau di rumus pendapatan nasional, Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya net ekspornya turun ya, maka outputnya juga akan turun. Makanya jangan heran ketika misalnya terjadi kenaikan nilai tukar, gitu ya, maka output kita akan turun. Katakan dari titik A ke titik B. Nah, lalu gimana dengan kurva LM-nya Kak Gitrif? Nah, ingat, kurva LM itu menggambarkan keseimbangan di pasar keuangan, bukan di pasar valuta asing. Bukan di foreign exchange market. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar, tadi kan ini YR gitu ya. Lalu di sini itu adalah nilai tukar kita, ini adalah kurva IS. Lalu gimana dengan kurva LM-nya? LM itu kan tergantung sama suku bunga, dia tidak tergantung sama nilai tukar. Sehingga kurva LM kalau di ekonomi terbuka dia bentuknya vertikal. Seperti itu ya. Alasannya kenapa? Bukan suku bunga. Mau nilai tukarnya naik dari E1 ke E2 gitu ya, ke E3, ya itu nggak akan berdampak terhadap keseimbangan di pasar uang gitu ya. Karena keseimbangan di pasar uang itu dipengaruhi oleh suku bunga. Dan sebaliknya, mau nilai tukarnya itu turun gitu ya, dari E3 ke E2 ke E1 ya sama gitu ya. Dia tidak akan mempengaruhi keseimbangan di pasar uang. Oke. Nah, lalu gimana cara kita menerapkan kurva IS dan LM ini dalam analisis kita? Oke, jadi seperti ini teman-teman. Dalam ekonomi terbuka, negara itu menerapkan dua rezim kurs. Rezim atau sistem kurs. Nah, ada yang disebut, ya mungkin sudah pernah kita pelajari, ada yang disebut sebagai kurs tetap, gitu ya. Ini disebut sebagai fixed exchange rate, gitu ya. Dan ada juga yang disebut sebagai kurs mengambang, gitu ya. Nah, kurs mengambang itu nama lainnya adalah floating exchange rate. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu kalau misalnya dia kurs mengambang. Oke, kurs mengambang. Oke. Nah, ada 3 hal yang akan kita diskusikan, gitu ya. Kita bahas dulu kalau dia floating exchange rate, gitu ya. Kita akan melihat pengaruh 3 kebijakan, 3 hal sebenarnya. Yang pertama itu kita akan analisis ke kebijakan fiskal dulu. Fiskal, harusnya fiskal gitu ya, fiskal policy nggak apa-apa lah. Nah, katakan misalnya, ya awalnya kan kurva kita itu seperti ini teman-teman. Kurva ISLM ya, Mandel-Fleming-nya. Ini adalah kurva LM, lalu ini adalah kurva IS. Awalnya GDP kita ada di sini, nilai tukar kita ada di sini. Nah, katakan pemerintah itu pengen menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, gitu ya. Katakan ada kebijakan fiskal ekspansif, gitu ya. Nah, kebijakan fiskal ekspansif itu dilakukan dengan cara menurunkan pajak dan menaikkan pengeluaran pemerintah. Ya, syukur-syukur kalau subsidi juga dinaikin. Nah, ujung-ujungnya kurva IS akan geser ke kanan. Gitu ya. Nah, jadi di sini kurva IS kita akan bergeser, guys. Dari IS, ya katakan IS1 ke IS2. Nah, ya sudah kita analisis dampaknya. Oh, ternyata nilai tukarnya itu naik dari E1 ke E2, gitu ya. Nah, tapi output kita itu tetap, gitu ya. Loh kok bisa tetap Kak Gitrif? Ya kan seperti yang sudah kita analisis gitu kan. Jadi, kenapa outputnya bisa tetap? Karena kayak gini guys. Awalnya kebijakan fiskal ekspansif, ya kan, itu kan akan menggeser kurva IS ke kanan. Gitu ya. Nah, awalnya itu sebenarnya GDP kita naik. Nah, tapi kalau kalian perhatikan di sini, ini nilai tukar kita itu kan naik, terapresiasi.
Karena terapresiasi, maka net ekspor kita akan turun gitu ya. Aku tulis alhasil net ekspor akan turun. Kan kalau mata uang kita lebih mahal, orang nggak mau beli barang-barang kita. Net ekspor kita turun. Nah, alhasil gimana? Tadinya yang dilakukan pemerintah yang berwarna hijau ini, tadinya dia menaikkan GDP. Tapi karena net ekspornya turun, net ekspor turun kan itu akan menurunkan GDP. Nah, ini kalau misalnya kita kombinasikan, gitu ya, ini kan dia bakal jadi impas gitu ya, bakal tetap. Nah, sehingga boleh-boleh aja kita bilang kalau kebijakan fiskal di ekonomi terbuka yang menganut sistem kurs apa namanya floating gitu ya, bebas, itu tidak efektif mempengaruhi perekonomian. Loh kok bisa nggak efektif Kak Gitrif? Kan itu nilai tukarnya naik. Jawabannya efektif atau enggak, kita bukan lihat dari nilai tukar, tapi kita melihatnya dari outputnya, gitu ya. Apakah outputnya itu naik atau tuh turun? Oke. Lalu bagaimana dengan kebijakan moneter gitu ya? Jadi kalau kita masih yang floating ya, sekali lagi kita akan membahas yang floating. Nah, bagaimana dengan kebijakan moneter? Jadi kalau kebijakan moneter, nah, katakan kita menerapkan kebijakan moneter ekspansif juga. Oh iya, jadi kan tadi kita bahas kebijakan fiskal ekspansif. Itu nggak efektif. Kalau kontraktif ya sama nggak efektif juga gitu ya. Hanya saja kalau kebijakan fiskal yang kontraktif, dia itu menggeser kurva IS-nya ke sebelah kiri gitu ya. Nah, bukan ke sebelah kanan. Dan ya nggak efektif juga kan mempengaruhi real GDP. Oke, sekarang kita akan membahas kebijakan moneter ekspansif gitu ya. Jadi di sini kita punya GDP real, lalu di sini kita memiliki nilai tukar. Ini adalah kurva LM kita, dan ini adalah kurva IS. Awalnya nilai tukar kita ada di Y1, output kita ada di Y1. Nah, di sini kata kuncinya itu sebenarnya di sini. Kebijakan moneter ekspansif gitu ya. Berarti kan dia menaikkan jumlah uang beredar. Tadi kita sudah pelajari kalau kebijakan moneter yang sifatnya ekspansif itu akan menggeser kurva LM, bukan IS. Kurva LM-nya itu akan digeser ke sebelah kanan karena kan meningkat. Nah, keseimbangan yang baru itu tercapai di titik yang berwarna merah ini, di mana nilai tukar kita turun gitu ya, dan output kita meningkat. Nah, berarti kesimpulannya, kebijakan moneter apapun ekspansif atau kontraktif, kalau di sistem floating, dia itu sangat efektif. Sangat efektif untuk mempengaruhi perekonomian. Gitu ya. Dan terakhir yang ketiga, yang akan kita bahas itu adalah kebijakan perdagangan. Jadi kebijakan perdagangan internasional. Loh, kenapa harus kita bahas, Kak Gi? Ya, alasannya kan ekonomi kita terbuka kan, berinteraksi dengan negara lain. Makanya kita harus bahas juga. Nah, contohnya misalnya gini, guys. Katakan kebijakan perdagangan internasional itu banyak ya. Contohnya misalnya kita melarang impor. Itu ya. Ya, bisa banyak cara ini. Bisa dengan cara ada kuota impor gitu ya. Lalu ada tarif impor. Kemudian bisa juga ya udah larang semuanya. Apa namanya embargo ya kan. Nah, melarang impor. Nah, contohnya misalnya pemerintah kita menerapkan kebijakan melarang impor. Akibatnya apa sih terhadap keseimbangan? Nah, kalau misalnya impor itu dilarang, maka akibatnya itu apa kira-kira? Akibatnya impor kita kan turun, gitu ya. Kalau misalnya ekspor kita sifatnya tetap, berarti kalau menurut rumus kan Y sama dengan rumus apa? Agregat demand ISLM gitu ya. C plus I plus G plus X dikurang M. Nah, ini impornya turun, gitu ya. Impor kita turun, akibatnya IS-nya akan naik, akan bergeser ke sebelah kanan. Jadi kalau kita gambarkan kurvanya kan seperti ini. Ini pendapatan real gitu ya. Ini adalah nilai tukar, ini IS, lalu ini LM.
gitu ya. IS-nya bergeser ke kanan. Kenapa ya? Karena kan net ekspornya naik. Ini akibatnya apa? Akibatnya nilai tukar kita terapresiasi, tapi kita punya GDP tetap gitu ya, nggak terpengaruh. Oh ternyata kalau kita menerapkan kebijakan perdagangan internasional, kalau di sistem kurs bebas mengambang, itu tidak efektif justru buang-buang duit sebenarnya, gitu ya. Kita menerapkan kebijakan ini, bahkan justru membuat apa ya industri kita itu semakin tidak kompetitif, karena kan nilai tukarnya naik, gitu ya. Jadi orang produsen-produsen yang mau mengekspor barang itu kasihan gitu ya, nggak laku. Padahal ya dampaknya terhadap GDP juga kan nggak ada di sini kan, kayak gitu. Oke, berarti bisa kita simpulkan kalau misalnya ekonominya menerapkan sistem floating exchange rate, maka yang efektif itu hanya kebijakan moneter, itu ya. Kalau fiskal dan trade policy dia inefektif. Oke, ya. Oke, ini untuk floating gitu ya. Sekarang kita bahas fixed exchange rate. Namanya saja fix gitu ya. Fixed exchange rate. Nah, apa sih fixed exchange rate itu? Fixed exchange rate itu intinya adalah nilai tukar tetap, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, gitu ya. Di sini bank sentral itu perannya sangat penting, guys. Loh, pentingnya gimana, Kak Gi? Pentingnya itu ya dia yang akan melakukan intervensi kalau misalnya nilai tukarnya itu menyimpang gitu, nggak sesuai dengan harapan. Oke, sama seperti tadi kita analisis dengan 3 hal. Yang pertama kita ke kebijakan fiskal dulu, gitu ya. Ya contohnya samalah, kita samain aja. Contohnya kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Nah, tadi kita sudah tahu kebijakan fiskal ekspansif itu dia akan meningkatkan IS, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, gitu ya. Nah, ini adalah GDP real, lalu ini adalah exchange rate gitu ya. Nah, ini kurva LM kita. Lalu ini adalah kurva IS, gitu ya. Awalnya di situ, IS1 lah, gitu ya. Nah, awalnya nilai tukar kita itu ada di E1 dan output kita ada di Y1. Nah, kebijakan fiskal ekspansif itu kan meningkatkan IS, jadi IS-nya naik, set gitu ya. Jadi ke IS2. Nah, lalu gimana setelah itu? Nah, ini kan nilai kalau di apa namanya di ekonomi terbuka yang menerapkan sistem floating, maka dia keseimbangannya pindah dari titik A ke titik B. Sini kan. Bakal ke E2. Nah, tapi kalau di ekonomi yang menggunakan fixed exchange rate ini tidak boleh terjadi. Suku bunganya harus tetap dipatok di garis yang berwarna biru sini. Harus tetap di E1, bagaimanapun caranya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat, perhatikan di sini ada titik yang berwarna ungu. Bukan titik sih ya, area gitu. Ya, berarti kan untuk supaya ini kan IS-nya terlanjur geser ke IS2. Otomatis bank sentral itu harus nyari titik keseimbangan di sepanjang ini gitu kan. Yang apa namanya? Kurva LM-nya harus digeser tuh. Ya kan? Sampai dia ke E1 lagi. Nah, jawabannya itu dia akan geser kurva LM-nya ke sini nih. Nah, ya kan? Set. Nah, jadi dia geser kurva LM-nya. Nah, jadi tadinya dari A ke B dulu kan. Nah, tapi karena dibantu dengan bank sentral BI misalnya, maka outputnya jadi naik tuh. Jadi keseimbangannya dari A ke B, B ke C. Atau kalau kalian mau langsung dari A ke C juga nggak apa-apa. Jadi outputnya naik ke Y2, gitu ya. Nilai tukarnya tetap, gitu ya. Efektif nggak kebijakan fiskalnya? Ya efektif. Lo kan itu cara taunya gimana? Cara taunya ya outputnya kan naik.
Nah, tapi kan itu dibantu sama kebijakan moneter ya, berarti moneternya yang efektif dong. Nah, ini ya iya, apa namanya, kita nggak bilang moneternya yang efektif, karena kan dampak awalnya IS kan, awalnya itu IS. Kita bilang IS-nya yang efektif, meskipun dia ya karena di backing sama moneter gitu ya. Oke, berarti kesimpulannya kita adalah, kalau dia fixed exchange rate, kebijakan fiskal itu efektif. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama juga dengan trade policy, teman-teman. Sekalian kita bahas yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu adalah trade policy. Katakan misalnya kita sama kayak tadi, melarang impor. Nah, ini kan net ekspor akan meningkat gitu ya. Akibatnya IS juga naik, geser ke kanan. Ya kan? Ya, dampaknya mirip-mirip dari IS1 ke IS2. Nah, karena harus tetap dia punya nilai tukar, maka bank sentralnya naikin lagi itu jumlah uang beredar, makanya dia ke S1 lagi gitu ya. Nah, ya efektif juga trade policy gitu ya, karena dia bisa meningkatkan real GDP meskipun dibantu sama moneter. Nah, yang anehnya kalau kebijakan moneter sendiri itu nggak efektif. Nah, contohnya gimana Kak Gi? Contohnya itu di sini. Nah, contohnya misalnya kita masih bahas yang fix ya. Fix gitu ya. Nah, kita sekarang akan membahas kebijakan moneter. Katakan kita pilih yang ekspansif, gitu ya. Nah, jadi kalau moneter ekspansif di sini ada ya sama sumbu-sumbunya gitu ya. Ini adalah kurva IS, lalu ini adalah kurva LM. Nah, ini kita di hati-hati. Kita sekarang membahasnya di fix gitu ya. Nah, awalnya GDP real kita ada di Y1, lalu nilai tukar kita ada di E1, gitu ya. Nah, kalau ekspansif kan dia akan menggeser kurva LM ke sebelah kanan. Maka keseimbangannya berubah dari A ke B. Gitu ya. Nah, outputnya naik ke Y2, tapi nilai tukarnya turun. Nah, ini nggak boleh nih. Tidak boleh terjadi. Bank sentral itu harus ngurangin lagi kan jumlah uang beredarnya biar dia keseimbangannya tetap di titik A. Tetap source-nya itu di S1. Ya. Ya, makanya dia balikin lagi nih. Kurangin lagi jumlah uang beredarnya biar dia ke titik A. Nah, berarti kesimpulannya, kebijakan moneter kalau dia di fixed action rate, dia itu tidak efektif mempengaruhi perekonomian. Oke, seperti itu ya. Nah, berarti kesimpulannya yang kita dapatkan dari pelajaran ini, kalau fix yang efektif itu kebalikannya. Kan tadi cuma moneter doang yang efektif. Nah, sekarang yang efektif itu selain moneter, berarti kebijakan fiskal dengan trade policy. Itu yang efektif. Itu ya. Lalu moneternya gimana? Moneternya tidak efektif. Oke. Oke, seperti itu. Nah, lalu sekarang kita akan membahas, ada loh negara yang dia itu menerapkan nilai tukar tetap. Ada. Tapi dia harus ada syaratnya. Jadi ini ada yang kita sebut sebagai syarat. Syarat biar bisa terapin fixed exchange rate. Ada syaratnya gitu ya. Syaratnya sebenarnya nggak banyak, satu aja. Harus punya cadangan devisa yang berlimpah, gitu ya. Nah, tadi kan kalau di fixed exchange rate, itu kan nilai tukarnya dipertahankan. Sehingga kalau kalian perhatikan tadi, kalau misalnya nilai tukarnya itu berada di atas atau di bawah keseimbangan, maka gitu ya, pemerintah itu akan melakukan, bukan pemerintah, sorry, bank sentral akan melakukan intervensi di pasar keuangan. Entah dia itu beli mata uang asing atau dia jual mata uang asing, gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya tidak ada cadangan devisa? Nah, ini bisa bahaya. Ini kasus yang terjadi di Meksiko. Meksiko gitu ya. Lalu Venezuela,
penyimpangan, katakan 1 USD-nya jadi 5 Meksiko atau 1 USD-nya jadi 0,1 Meksiko, maka bank sentral itu harus melakukan intervensi, gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya bank sentral itu tidak punya cadangan devisa? Ya sudah, angkat tangan. Dia punya nilai tukar itu hancur gitu ya, nggak bisa lagi fix, maka itu otomatis jadi floating. Gitu ya. Jadi ini sangat berbahaya. Kalau dia floating, dan kalau mengambang itu kan sesuai dengan supply dan demand dari pasar. Nah, kalau misalnya negara seperti ini kan beresiko banget. Nah, tentu orang itu akan menjual mata uang Meksiko dengan Venezuela, lalu ditukar ke USD yang lebih aman. Maka itu semakin terjun bebas itu ya. Mata uangnya awalnya fix di sini, gitu ya. Lalu bisa kayak gini nih. Nah itu bisa, gitu ya. Dan itu yang terjadi dulu, gitu ya. Meksiko itu sama Venezuela dia cadangan devisanya terkuras habis gitu ya. Tidak ada lagi ya up gitu ya, angkat tangan. Kibarkan bendera putih. Nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi ya sudah. Akhirnya Meksiko itu dia menggunakan USD. Menggunakan USD sebagai mata uang. Loh kan dia punya mata uang sendiri. Terus gimana Kak Gitrif? Ya jawabannya ya apa? Ya terpaksa dia menggunakan mata uang negara lain, USD gitu ya. Karena mata uangnya sendiri pun tidak kuat. Nah, ini yang kita sebut sebagai dolarisasi. Dolarisasi. Jadi dolarisasi itu adalah praktek suatu negara itu menggunakan mata uang negara lain dan melepas mata uangnya sendiri. Gitu ya. Oke.